Aduh, sialan, dia ngisap darah kotor yang ada di pembalut, tapi yang di kemaluan saya juga kayak kejilat gitu, Mas. Aduh, kurang ajar. Kembalikan pembalut itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya Fani Ramadhani, dan malam hari ini saya sedang berada di satu tempat, dan warga itu bilang ya Mas, kalau tempat ini adalah tempat larangan teman-teman gitu. Jadi tadi saya coba cari lokasinya karena memang hanya ada satu jalan. Kayaknya saya dengan Mas Indra itu nggak tersesat teman-teman, karena memang hanya ada satu jalan ini. Saya juga nggak jauh dari perkampungan warga ya teman-teman, dan mobil juga kita nggak sengaja jauh-jauhin ya Mas ya, karena kita sering kejadian kalau mobil ditinggal agak jauh itu ada yang rusuh ya Mas ya, ada yang bannya gembes dan pernah dibocorin ya Mas ya. Ya karena mungkin dia nggak suka, orang-orang yang di sini nggak suka kita tuh penusukan di lokasinya dia gitu ya Mas ya, atau mungkin sama-sama lagi penelusuran juga kan, kita nggak tahu ya Mas ya. Nah teman-teman, jadi ini adalah tempat larangan yang warga itu kasih tahu ke saya Mas. Nah saya baru tahu tempat ini karena ini orangnya DM-nya udah lama, tapi saya baru baca kemarin sore teman-teman. Jadi di sini tuh ada satu curug juga Mas, dan curug itu ada apa ya Mas ya, dua ininya ya Mas, ininya loh, dua airnya Mas, kanan kirinya gitu ya, dua pancurannya teman-teman. Nah warga mengatakan kalau mau nggak hanya ke curugnya aja Mas ya, kalau mau ke hutan larangan ini kita nggak boleh apa ya Mas, nyimpen satu benda yang berbau emas gitu Mas. Saya pakai teman-teman, tapi ini bukan emas ya, jadi saya berani. Mas Indra ada pakai cincin yang emas? Enggak ada ya. Yang saya pakai ini hanya aksesoris ya teman-teman, bukan emas. Nah ini ada hubungannya dengan gua emas teman-teman. Di sini ada gua emas yang memang itu dihuni oleh sosok ular yang sangat besar, dan ular itu berwarna emas teman-teman. Dan setiap ada orang yang memakai perhiasan di tempat ini yang intinya dia itu terbuat dari emas, akan kayak menjadi kayak masuk ke dalam gua itu Mas, kayak keselong dan masuk ke gua itu nggak bakal kembali lagi gitu teman-teman. Ini bukan emas ya, ini cincin lamaran saya, tapi ini bukan emas teman-teman. Ini yang saya pakai bukan emas, dan ini warnanya putih. Waktu itu saya pernah penelusuran dengan Mas Indra juga. Kita kayak memasuki hutan larangan juga ya Mas ya, tapi itu larangannya bawa uang koin. Mas Indra ingat? Iya. Dulu ya Mas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nggak bisa ke gua emas itu ya teman-teman, karena gua itu sangat jauh, dan kita harus melewati sungai, dan kita harus masuk ke hutan yang begitu dalam teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh Mas Indra, aduh perut saya sakit Mas. Kenapa sih Mbak? Nggak apa-apa sih, cuma saya lagi datang bulan aja Mas, rasanya saya nggak nyaman, terus saya sakit deh. Tapi kita udah terlanjur sampai sini Mas, gimana ya? Udah lanjutin aja Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, jalannya masih bebatuan banget karena masih asri banget ya teman-teman. Mungkin mobil pun jarang lewat sini ya Mas ya. Iya. Apa mungkin nggak pernah, karena jalan seperti ini teman-teman. Aduh. Kenapa Mbak? Aduh. Perut saya sakit Mas. Lah kok bisa? Ya namanya orang datang bulan itu pasti perutnya sakit Mas. Apalagi ini pertama kali setelah saya melahirkan Mas Indra. Aduh gimana ya Mas, saya juga nggak nyaman, rasanya risih. Atau penelusuran ini kita batalkan aja ya Mas? Udah nyampe sini ya. Tangan Bro. Iya, kita rugi waktu nanti. Gimana ya Mas ya? Aduh, apa
saya istirahat ya Mas. Apa Mbak Fani ini aja dulu ke mobil? Iya, saya itu ganti baju. ganti pembalut dulu ya Mas ya. Tapi nanti Mas Indra di sini sendirian. Kemana Mas? Ya nggak apa-apa, saya berani. Saya berani. Mas Indra berani. Iya. Ini kameranya dimatiin atau mau gimana? Udah tanggung nih. Nggak dimatiin berarti? Udah ditutup lah. Nggak ditutup. Iya. Tapi kalau saya lama nggak apa-apa. Soalnya saya harus hati-hati Mas. Ini di hutan, saya harus ganti hati-hati. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sambil saya ini loh Mbak, explore sini. Belajar-belajar ya. Aduh. Udah. Yaudah, Tapi ke mobil dulu Mbak Fani, nggak apa-apa. nanti kalau terjadi sesuatu sama Mas Indra saya nggak tanggung jawab ya. Ini permintaan Mas Indra sendiri loh yang mau di sini ya. Apa mau ikut saya? Enggak, kameramen selalu aman, tenang saja. Ya udah deh, sebentar ya Mas ya. Sebentar ya Mas. Aduh. Aduh. Halo. Halo teman-teman. Aduh, ini udah di pertengahan jalan. Mbak Fani ke mobil. Gak ada orang tuh. Bukan, gak ada orang. Saya sendirian ini loh teman-teman. Dulu saya pernah kesini sama Mr. X, tapi udah lama banget. Jalannya batu, banyak batuan. Soalnya ini di tengah-tengah gunung loh teman-teman. Saya nggak, astagfirullah. Aduh, kepaduk teman-teman. Aduh, kok ada batu sih di sini. Aduh, ini kok suasananya sunyi banget loh teman-teman. Astagfirullah. Padang bulan lagi. Astagfirullah. Ini kan Mbak Fani lama banget sih. Cuma ganti softtek doang kok. Astagfirullah. Telepon dulu lah. Ayo panggil. Belum, nggak diangkat lagi. Alhamdulillah. Halo Mbak Fani. Gimana? Hah? Udah belum? Astagfirullah. Mas Deva, tolong Mas. Mas siapa ini? Pergi kamu. Kurang ajar. Lancang kamu mengintip saya. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Lancang, kembalikan pembalut itu. Mas. Sosok kurang ajar. Kamu siapa? Saya lagi ganti pembalut. Mas. Dia ngerebut itu. Sampai darah saya berceceran. Mau diganti tapi udah direbut duluan Mas. Kurang ajar. Itu buang nggak? Kurang ajar. Kembalikan pembalut itu. Mas, lihat darah saya Mas. Astagfirullah Mbak. Aduh, kembalikan. Itu darah kotor. Astagfirullah. Kenapa? Ini gimana Mbak? Kenapa kamu tiba-tiba muncul? Saya takut Mbak. Kamu penunggu tempat ini?
Tapi kenapa kamu makan darah kotor saya? Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Jadi Astagfirullah. mitos hutan larangan ini bukan hanya orang yang memakai perhiasan. Lalu orang yang sedang datang bulan. Astagfirullahaladzim, Mas. Ini pas banget saya datang bulan, tapi kenapa warga ngasih informasinya nggak lengkap ya, Mas? Nggak tahu, Mbak. Aduh, sialan. Dia ngisap darah kotor yang ada di pembalut, tapi yang di kemaluan saya juga kayak kejilat gitu, Mas. Aduh, kurang ajar. Kembalikan pembalut itu. Oh, perut kamu buncit, perut kamu besar. Ternyata isinya itu hanya darah kotor. Apa sebabnya? Kamu menyukai darah kotor dari orang yang sedang datang bulan. Astagfirullahaladzim, Mas. Kenapa, Mbak? Astagfirullahaladzim. Dulu dia menikah, Mas, dengan seorang perempuan. Lalu teman-teman, jadi istrinya itu selalu menggunakan pembalut dan dia itu mengalami haid yang tidak selesai-selesai, teman-teman. Jadi kemungkinan mempunyai anak kan sulit. Nah, jadi dari itu dia membenci darah kotor, teman-teman. Dan setiap ada orang yang berhalangan lagi datang bulan, dia itu datang untuk menghisap darah kotor itu, teman-teman. Lalu apa yang membuat kamu menjadi penunggu di tempat ini? Oh, kamu hanyut bersama istri kamu di curug yang 2 pancuran itu. Kamu sangat menyayangi istri kamu, tapi dia tidak bisa mempunyai anak karena dia selalu datang bulan, teman-teman, nggak berhenti. Jadi disitulah kamu membenci darah kotor. Astagfirullahaladzim. Jadi hutan ini dengan curug itu kamu yang menunggu. Dulu pas waktu saya ke sini sama Mr. X gak pernah nemuin sosok ini loh, Mbak. Ya karena memang dia itu menyukai orang yang sedang berhalangan, teman-teman. Kembalikan pembalut itu. Kembalikan pembalut itu. Kamu sangat lancang. Saya lagi ganti, Mas, tadi di sini. Saya lagi masang kain ini. Saya mau ganti, mau copot yang itu yang udah kotor. Langsung direbut, Mas. Sehingga darah saya berceceran, teman-teman. As, Mbak. Kurang ajar. Kurang ajar. Kalau kamu mendekat, kamu akan tahu akibatnya. Dia mau ngendus-ngendus, teman-teman. Serahkan darah kotor itu. Serahkan darah kotor itu. Saya benar-benar nggak tahu. Katanya kita itu terlalu berani, Mas, lagi berhalangan datang ke sini. Saya nggak tahu dengan larangan yang ada di hutan ini. Saya taunya kalau pakai perhiasan di tempat ini itu akan menjadi hilang di gua yang berlapis emas itu. Saya hanya tahu itu karena informasi yang saya dapatkan itu sedikit. Jadi kamu jangan menyalahkan saya. Sekarang saya nggak mau tahu, saya nggak ingin banyak bicara. Kasih pembalut itu ke saya. Kurang ajar kamu. Kamu mau tahu akibatnya kalau kamu nggak ngasih pembalut itu. Aduh, Mas. Aduh, Mas. Pergi. Mas, Iya. hubungi Mr. X, Om Janim atau Gus Roman, Mas, untuk memusnahkan sosok ini, Mas. Iya. Kurang ajar. Dia berusaha menjilat, teman-teman. Kamu kurang ajar. Kurang ajar. Allahumma sholli ala sayyidina. Mas. Halo, Mr. X. Ini ada sosok yang mengganggu Mbak Fani. Stop. Mr. X tahu pernah berkunjungan bareng saya ke sini, ke tempat itu loh, yang ada curugnya, yang curugnya itu membelah 2. Iya, Mr. X. Iya, Aduh. betul. Stop. Ada sosok makhluk yang suka banget sama darah kotor, Mr. X. Ini gimana?
Mas, lebih baik ini kita amankan dulu sosoknya. Nanti kalau Mr. X udah datang, Suruh baca apa? Surat apa? Bisa apa, Mas? Iya. Oh, begitu. Ya, Mr. X. Ya, nanti saya bacain. Kembalikan. Bilang dia. Saya mohon. Saya mohon kembalikan pembalut itu. Saya mohon. Saya mohon kembalikan pembalut itu. Apa Mas kata Mr. X, Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannina bil mu'ayati wa salati wa hikina wal istiqomati wa Kembalikan. Allahu Akbar. Aduh. Gimana, Mbak Fani? Gak bisa hilang, Mbak Fani? Oh, jadi itu yang kamu harapkan. Kamu tidak akan pernah puas untuk memakan darah kotor itu. Perut kamu yang ada malah semakin membesar, isinya darah kotor. Mas, kita simpan aja di sosok ini, kita sembunyikan dulu. Nanti kalau Mr. X datang, suruh berurusan dengan Mr. X. Iya, Mbak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahu Akbar. Aduh. Akhirnya dia menghilang juga, Mbak. Pembalut itu, Mas. Mas, tolong tutupin pakai daun, Mas. Saya malu, Mas, kalau ada Mr. X datang. Itu, Mas. Itu, Mas. Tutupin daun, teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bentar, saya ambil aja, Mas. Astagfirullahaladzim. Tadi bisa-bisanya loh, Mbak. Aduh, kamu bener nggak tahu, Mas. Tadi saya lagi ganti. Saya pakai celana aja belum. Ini Om Janim di mana ya? Nggak tahu. Saya pakai kain ini, Mas. Terus dia tuh kayak udah bersembunyi di balik pintu sebelah sini. Jadi waktu saya ganti, dia datang merebut, pembalutnya udah kotor. Gitu, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Aduh, Mas. Lemes banget rasanya. Saya benar-benar nggak tahu, teman-teman, kalau larangan di tempat ini itu adalah orang yang sedang datang bulan. Karena informasi yang saya dapatkan hanya orang yang memakai perhiasan saja, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Mas, sebaiknya Mr. X atau teman-teman yang lain harus cepat-cepat ke sini, Mas. Karena sosok itu tidak bisa untuk dibiarkan. Perutnya sangat besar, teman-teman. Itu isinya adalah darah kotor. Suatu saat saya akan musnahkan isi perutnya, teman-teman. Oh, iya. Bagaimana, Mas? Ya udah, ini tutup dulu, kita ke rumah sakit aja, Mbak. Iya, betul. Teman-teman, ini saya tutup dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada salah kata dan ketidaksopanan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas, tutup dulu, Mas.